Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah Allah curah limpahkan kepada kita semuanya yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kamu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai hamba Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita sebagai umatnya selalu berharap akan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Hadirin pemirsa Siraman Kolbu yang kami hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kesempatan di bulan Ramadan 1426 Hijrah ini dalam acara Siraman Kolbu yang tentunya di dalamnya kita memberikan siraman-siraman rohani yang kita perlukan bersama. Dalam kesempatan kali ini kami mencoba untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ini hendaknya kita melaksanakan 7 hal-hal apa saja yang hendaknya kita lakukan, hal-hal sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Pertama adalah hendaknya kita melaksanakan tahajud sebagaimana perintah Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaknya kita melaksanakan sholat sunnah tahajud sebagai tambahan ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Memang berat kita untuk melaksanakan ibadah tahajud yang dilaksanakan pada malam hari, yang khususnya di waktu-waktu yang mustajab di akhir dari malam. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini hendaknya kita tidak meninggalkan namanya amalan sunnah tahajud, karena tentu Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah tahajud. Selain sunnah tahajud, amalan sunnah yang lainnya yang hendaknya kita lakukan dalam setiap ibadah harian kita, yaitu sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh mempunyai nilai yang luar biasa, lebih baik daripada bumi dan seisinya. Begitu besar Allah memberikan nilai pahala kepada orang-orang yang mau melaksanakan sholat sunnah subuh, sholat sunnah sebelum subuh. Maka beruntunglah bagi kita semuanya yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh pun begitu besar nilainya, apalagi sholat wajibnya, yaitu sholat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah. Apabila kita melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid dan juga kita melaksanakan sholat subuh di masjid secara berjamaah, Allah akan memberikan nilai pahalanya bagaikan sholat semalam suntuk, begitu besarnya. Maka beruntunglah bagi kita semuanya yang mau melaksanakan baik itu sholat wajibnya maupun sholat sunnahnya, yaitu sholat sunnah subuh yang hukumnya adalah sunat muakkad, sholat sunnah yang begitu ditekankan untuk dilaksanakan
oleh kaum muslimin. Kemudian amalan yang lain, amalan sunnah yang lain yang hendaknya kita lakukan sebelum mata kita melek untuk melihat tentang kehidupan dunia ini, hendaknya kita membaca Al-Quran atau tilawatil Quran setiap ba'da subuh, juga mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Di luar dari puasa, satu huruf alif lam mim itu mempunyai nilai yang luar biasa. Satu huruf dinilai 10 kebaikan. Apalagi di saat di bulan Ramadan ini, pasti Allah akan melipat gandakan bacaan-bacaan tilawah Al-Quran kita setiap saat. Syukur-syukur kita bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran di bulan Ramadan ini. Harapan kita selalu sehat walafiat untuk bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan dan melaksanakan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan, maghfirah, yang hendaknya setiap kaum muslimin mau melaksanakannya. Sungguh rugi apabila di bulan Ramadan tahun ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, lewat begitu saja. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kamu membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu menjadi syafaat bagi para pembacanya pada hari kiamat. Itulah amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Kemudian amalan sunnah yang lainnya yang hendaknya kita lakukan adalah sholat duha. Sholat duha membuka pintu rezeki kita. Allah akan mencukupkan kebutuhan kita di hari itu. Bagi mereka yang mau melaksanakan sholat duha 4 rakaat, insya Allah akan Allah berikan kecukupan sampai dengan sore hari. Juga sholat duha itu mempunyai nilai sedekah, karena setiap jari-jari kita, setiap sendi-sendi kita yang ada dalam tubuh kita ini setiap hari memerlukan sedekah. Maka sudah cukuplah dengan sholat duha 2 rakaat. Kurang lebih 300 lebih dari sendi-sendi yang ada di tubuh kita ini memerlukan sedekah. Setiap tasbih kita sedekah, setiap takbir kita sedekah, setiap tahmid kita sedekah, setiap amal ma'ruf kita sedekah, setiap nahi mungkar kita ada sedekah. Maka cukuplah dengan sholat duha. Maka sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita ini akan tercukupi dengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah duha 2 rakaat. Kemudian hendaknya kita juga dalam kehidupan kita juga jangan lupa untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan ini. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasari habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Setiap apa yang kita keluarkan, kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah, seperti halnya buah, seperti halnya biji, biji kita tanam, satu biji itu akan tumbuh 1 bulir, 7 bulir, akan tumbuh 7 bulir. Setiap bulirnya menghasilkan 100 biji benih
yang kalau kita total menjadi 700 benih yang dihasilkan oleh satu benih, maka Allah memberikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda terhadap sedekah, infak, sodakoh di jalan Allah. Jangan khawatir, pasti Allah akan mengganti segala sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu faidah daripada hikmah daripada sedekah yang kita berikan. Orang yang berzakat, bersedekah, berinfak, tidak ada kamusnya dia menjadi melarat atau berkurang hartanya. Justru orang yang senang bersedekah, insya Allah dia semakin kaya, karena Allah mengganti dari apa yang telah dia keluarkan di jalan Allah. Wa ma anfaqtu min khairin wa huwa yukhlifu. Dan apapun yang engkau keluarkan, maka Allah akan menggantinya berlipat-lipat ganda. Hadirin pemirsa Siraman Kolbu yang kami hormati, itulah manfaat daripada sedekah. Kemudian yang lainnya adalah hendaknya dalam kehidupan kita ini harus selalu menjalin silaturahmi. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, terutama dengan keluarga. Jangan sampai kita memutuskan keluarga. Orang yang selalu menjalin silaturahmi, insya Allah akan dipanjangkan umurnya dan akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaat daripada kita bersilaturahmi, baik itu dengan keluarga maupun sesama muslim. Insya Allah kita akan selalu dikenang oleh saudara kita, kawan-kawan kita seiman apabila kita setelah tiada. Itulah makna dipanjangkan umur, selalu dikenang oleh kawan-kawan kita, kawan-kawan seprofesi kita, maupun kawan-kawan se-muslim, sesaudara kita, seakidah dengan kita. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, momen yang terbaik untuk tetap menjalin silaturahmi di antara kita semuanya. Itulah mungkin yang dapat disampaikan, hal-hal yang berkaitan, hal-hal sunnah yang hendaknya kita selalu laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi pribadi saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Terima kasih. Kami tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.